Oke, selamat pagi teman-teman pemuda. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Gak berasa nih ya teman-teman. Udah mau 2 tahun pandemi hadir di kehidupan kita gitu ya. Apalagi sekarang udah mulai masuk bulan Agustus gitu ya. Bahkan di pertengahan bulan Agustus nih. Biasanya kalau Agustus ini identiknya sama apa nih teman-teman? Boleh coba di-share nih. Identiknya sama apa sih? Kalau Agustus tuh? Kemerdekaan. Betul banget. 17-an ya. Iya. Di pandemi yang masih terus berjalan ini ya teman-teman, mau nggak mau kita harus tetap ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual lagi nih ya. Tahun lalu kita udah ngadain secara virtual, tahun ini kita mau nggak mau masih harus merayakannya secara virtual. So mungkin hype-nya agak sedikit berkurang kali ya teman-teman. Mungkin dulu kita masih sering, mungkin di depan komplek rumah kita masih ada bazar atau permainan 17-an gitu ya, seru-seruan. Terus hype kita nonton pengibaran bendera gitu ya, lihat di TV gitu kan rame banget ya di Istana Negara. Tapi sekarang mungkin kita mengalami hal yang berbeda gitu teman-teman. Tapi balik lagi, rasa syukur tentunya terus harus kita hadirkan ya teman-teman dalam keseharian kita. Terlebih saat ini kita masih diberi kesempatan gitu teman-teman untuk kita beribadah bersama walaupun masih secara virtual. Ya, teman-teman mari kita memuji Sang Pemberi berkat yang kasihnya tidak berkesudahan untuk kita. Kita naikkan pujian. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melangkah. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Mari kita tinggikan namanya, kita naikkan pujian. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia,
Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Dan menyertai saudara juga. Ya, rekan-rekan pemuda, tema ibadah kita hari ini adalah mengampuni. Satu kata yang mudah dikatakan, tapi mungkin seringkali sulit diterapkan gitu ya rekan-rekan. Rasanya nggak ada satu hari yang kita lewati tanpa kita mengalami yang namanya sakit hati. Mulai dari anggota keluarga kita di rumah, atau mungkin chat atau telepon dari teman kita. Atau bisa jadi dari inner circle pertemanan kita. Ya, mereka mungkin menganggap hal itu adalah sebuah bercandaan belaka gitu ya teman-teman. Tapi ternyata itu melukai perasaan kita. Mungkin di luar gitu ya, yang kita tunjukkan, yang kita tampilkan ke orang-orang tersayang kita, ya kita merasa kita fine-fine aja. Tapi ternyata dalam hati kita, setiap perbuatan mereka itu menyakiti dan membuat kita sedih gitu ya teman-teman. Dan mungkin secara hati yang terdalam kita nggak bisa maafin orang-orang itu teman-teman. Atau di kasus yang lain, ketika ada orang yang berbuat salah, kita memberi kata maaf dengan cukup mudah gitu ya, kita maafkan gitu. Tapi tujuannya supaya masalah cepat selesai, supaya ya udahlah, nggak mau berlarut-larut gitu ya. Tapi dalam hati kita nggak benar-benar memberikan maaf dengan hati yang tulus, tidak dengan kasih yang murni gitu teman-teman. Kita masih terus mengingat kesalahan orang tersebut dan terus menyimpan kekesalan sama orang itu. Padahal Rasul Paulus berkata pada jemaat di Efesus dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman, sebagai manusia baru yang sudah diubahkan oleh Kristus, yang seharusnya semakin meneladani Kristus, seringkali kita kembali jatuh. Ketika mengampuni dengan tulus dan dengan kasih menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan. Saya mau ajak kita semua saat ini untuk datang ke altarnya, membawa pergumulan dan kesalahan kita, kesulitan kita untuk mengampuni orang-orang yang sering menyakiti kita. Kita mau minta ampun karena kita sering gagal mengampuni dengan tulus. Sambil kita melantunkan pujian, Forgive me, Lord. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart.
Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang ke altar-Mu dengan penuh kerendahan hati kami untuk membawa setiap pergumulan kami, setiap kesulitan kami dalam mengampuni sesama kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah banyak memberikan teladan dalam kasih-Mu, terutama dalam mengampuni sesama kami. Kau selalu mengajarkan kami untuk mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan kasih. Tapi terus-menerus kami gagal ya Tuhan. Kami sulit untuk mengampuni dengan tulus. Karena itu sangat menyakitkan bagi kami ya Tuhan. Setiap perbuatan yang teman kami lakukan menyakiti hati kami dan kami sangat sulit ya Tuhan untuk bisa keluar dari rasa sakit itu. Saat ini kami datang untuk membawa setiap kesalahan kami, kegagalan kami dalam mengampuni orang lain. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ubah kami sedikit demi sedikit, supaya kami bisa memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan, hati yang tulus untuk mengampuni. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, setiap kita yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa kita, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan dengan kasih-Nya juga mau mengampuni setiap kita. Dalam Efesus 2, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima dituliskan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Besertamu juga. Ya teman-teman, kasih-Nya yang besar pada kita telah dicurahkan pada kita. Kita diampuni dan kita diselamatkan. Mari dengan penuh rasa syukur kita angkat pujian dalam lautan yang gelap. Dalam lautan yang dalam tenang jiwaku, dalam lautan terang hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan oleh Yesusku. Kasih kudus, kasih kudus,
Teman-teman, sebentar kita akan belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita sepenuhnya, kita satu dalam doa, minta hikmat Tuhan. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah pemuda GKI Samanhudi. Kami sudah muji Engkau ya Tuhan, dan sebentar kami juga akan mendengarkan serta belajar dari firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat, biarlah firman boleh jadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon penyertaan. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judul perikop yang diberikan LAI adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang aku telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Allah, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Sebentar. Udah. Mati. Iya. Udah kelihatan belum screen-nya? Sudah. Sudah ya? Kelihatan. Ya, teman-teman pemuda, di dalam tema kita saat ini yaitu mengampuni. Sekarang saya mau ajak kita main games dulu nih. Saya mau ajak kita main games untuk mengawali khotbah hari ini. Jadi di sini saya punya beberapa kata yang hurufnya sudah diacak. Nah, tugas teman-teman coba jawab, kira-kira huruf-huruf acak itu membentuk kata apa? Saya akan kasih clue dari kata tersebut lewat ayat Alkitab, teman-teman. Jadi nanti kalian siapin Alkitab kalian juga ya. Nanti yang sudah tahu jawabannya boleh tulis di chat box. Nah, kata yang pertama. Ayo cepet-cepetan, teman-teman. Tisu caka. Ayatnya di Mazmur 16 ayat 11. Boleh juga di chat box, boleh di on mic juga. Wah, pada cepet ya. Pada jawab apa deh? Sukacita, sukacita. Oke.
Coba dong dikonfirmasi. Yang pertama jawab Agnes ya. Coba Agnes boleh tolong bacakan ayat Alkitabnya? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke, jawabannya benar, sukacita ya teman-teman. Terus kata yang kedua, sehakanlah, apa tuh? Kejadian 15 ayat 17. Yang udah tahu langsung tulis aja di chat box atau on mic boleh. Tenang aja, yang pertama jawab gak selalu ditunjuk kok teman-teman. Tadi random aja. Gak disuruh baca juga semuanya. Kejadian 15 ayat 17. Ayo, mana nih? Belum ada yang dapat? Kesalahan bukan? Iya. Jawabannya teman-teman, kesalahan. Oke, yang jawab Kak Devi ya, berarti boleh mungkin dibaca. Karena yang lain gak nemu kayaknya. Kejadian 15 ayat yang ke-17 ya. Ya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Oke, sebentar, kayaknya ayatnya beda ya? Kayaknya agak beda ya? Maaf. Kayaknya salah ini nih, salah tulis ayatnya. Aduh. Baru Sebuah kesalahan. Iya, ini kenyataan berarti ya, ada kesalahan. Maaf ya teman-teman, kayaknya aku tadi salah ambil ayat. Salah ambil ayatnya, nanti bisa dicek lagi yang benar. Nanti bisa dikoreksi. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Wah, baru nanya langsung dijawab ya. Berdoa, Deborah. Ini Samuel kayaknya nggak buka ayatnya, langsung atur sendiri ya kata-katanya. Oke, teman-teman, jawaban yang benar, mohon maaf, saudara Samuel bukan Deborah ya, sama Erza juga, tapi berdoa. Oke, aku minta deh Samuel Wangsa, tolong bacain ayatnya. Roma 1 ayat 10, aku berdoa, bukan Deborah, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Oke, mantap. Makasih Samuel. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa nih teman-teman? Dari Efesus 4 ayat 32. Mengampuni. Mengampuni? Coba kita lihat jawabannya ya. Mana jawabannya? Gak keluar. Oh, iya benar teman-teman, mengampuni. Tadi siapa yang jawab pertama tuh? Kak Debbie lagi ya? Kasih ke teman yang lain aja nggak apa-apa. Oke, boleh. Aku mau minta ini deh. Tadi cowok udah, cewek deh. Aku minta Kak Erna boleh? Oke. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, makasih Kak Erna udah dibacain. Nah, kayaknya udah habis teman-teman pertanyaannya. Aku cuma kasih 4 harusnya ya. Apakah ada lagi? Ya, benar udah habis. Oke, teman-teman, makasih buat partisipasinya ya.
Makasih udah antusias juga, jadi menambah semangat. Dari games barusan itu, saya mau memberitahu nih ke teman-teman bahwa semua kata-kata tadi yang sudah kita cari itu, mereka bisa terbentuk menjadi kata yang valid jika huruf-huruf acak yang ada di dalamnya itu diurutkan dengan tepat. Sehingga huruf-huruf tadi jadi sebuah kata gitu ya. Dan sama halnya di dalam kehidupan kita, manusia di dalam berelasi dengan orang lain, nyatanya juga terdapat urutan-urutan yang telah diatur, misalnya apa? Dalam norma-norma yang ada di tengah masyarakat kita. Yang jika kita melakukannya sesuai urutan-urutan tersebut, maka itu akan membuat perbuatan kita menjadi valid atau sah di mata masyarakat gitu. Tadi kan kalau jawaban yang tadi validnya menurut Alkitab ya, menurut ayatnya kan udah ada. Jadi tadi yang pertanyaan nomor 3 itu berdoa bukan Deborah gitu ya. Udah ada jawaban validnya. Misalnya teman-teman, semua yang berurutan itu menjadi valid jika dilakukan dalam di mata masyarakat itu. Misalnya kita disapa orang, selamat pagi gitu, selamat hari Minggu. Ya pasti yang diharapkan adalah sapaan balik dari kita kan. Kalau tidak, ya nanti dibilang sombong. Kita dinilai gitu. Terus sama halnya jika orang berbuat baik ke kita, ya kita juga balas baik. Kalau enggak ya tadi bilang sombong, nggak tahu balas budi dan lainnya. Lalu misalnya pakai baju non formal di acara penting gitu, acara kantor, rapat, nanti malah dibilang tidak sopan gitu kan. Ada norma yang biarpun tidak ada aturannya tapi berlaku gitu. Atau misalnya kita makan pakai tangan gitu kan, makannya gaya ala warteg tapi makannya di restoran mahal yang disediain garpu, sendok sama pisau misalnya, pisau makan. Ya bisa jadi kalau orang lihat ya kita dianggap tidak beretika gitu kan. Kok tempat kayak gini makannya kayak gitu sih misalnya. Ya selalu ada respon atau timbal balik dari apa yang kita lakukan teman-teman. Ada respon. Kalau kata pepatah itu kan yang kita tabur yang kita tuai ya. Selalu ada respon. Nah, sekarang nih teman-teman, saya mau tanya. Kalau ada yang berbuat jahat kepada kalian, apa respon kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Lalu apa timbal balik atau respon yang valid sesuai urutan timbal balik tadi yang ada di masyarakat ya, untuk orang-orang yang menyakiti hati kalian atau berbuat jahat kepada kalian? Coba share dong pendapat atau pengalaman kalian. Saya mau minta, saya tunjuk ya biar cepat ya. Gak apa-apa, gak usah dicurhatin gitu. Kalian pernah ngapain atau pernah disakitin tentang apa, gak usah diituin kok. Gak bakal dikulik-kulik. Cuman mau tahu aja, kalian tuh biasanya yang mana kalau kalian disakiti. Aku minta Kak Antoni deh. Iya, mengampuni adalah kita harus mengasihi kepada orang lain. Kalau orangnya, kalau orangnya yang sombong mungkin harus diajarin mengasihi aja, ajarin gitu. Oh, oke. Berarti nggak pernah nih kayak dendam, balas berbuat jahat, marah atau menjauhi? Iya. Nggak pernah? Wah, keren juga. Ya, jarang, berarti pernah ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, bagus. Terima kasih Kak Antoni. Terus aku mau tanya siapa lagi nih yang ada di sini? Oh, ada saudara Wirawan, kita lihat ya. Gimana saudara Wirawan? Pernahkah melakukan salah satu ini? Yang pertama paling menjauhi ya. Oke. Itu yang biasa kamu lakukan ya? Untuk kalau di responmu ya saat pertama kali dijahati misalnya gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih.
Terus aku mau tanya satu lagi deh. Aku mau tanya satu lagi yang kameranya mati kali ya. Langsung pada buru-buru nyalain kamera kali ya kalau aku bilang kameranya mati. Aku mau minta tadi cowok semua sekarang cewek deh. Aku mau tanya ke Meliani Chandra. Kak Meliani, Iya, silakan. kalau aku marah terus ngejauh. Mana terus kejauh double ya. Oke. Makasih Kak, makasih atas Oke. responnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini beberapa respon barusan atau yang ada di inilah ya, yang ada di layar yang saya jabarkan ini itu adalah hal yang sangat wajar ya untuk kita lakukan jika kita disakiti sama orang gitu. Dan masyarakat pun setuju. Masyarakat pun setuju bahwa urutan tabur tuai juga berlaku nih bagi orang yang berbuat jahat. Contohnya ya harus dihukum atau dibalas dengan setimpal gitu kan. Kayak maling misalnya. Wah, Kak Ezra reaksinya agak beda. Oke, nanti kita kulik bersama ya, secara pribadi gitu. Oke, teman-teman. Di masyarakat pun itu, misalnya maling, gitu kan. Secara hukum udah ada tuh harus diserahkan ke polisi. Tapi masyarakat berkata lain. Emosinya keluar duluan kan, maunya gebukin bareng-bareng. Biar setara gitu. Biar adil dihukumnya. Nah, inilah yang terjadi di dalam respon-respon yang terjadi saat kita melihat orang yang jahat terhadap kita, mengalami kejahatan dalam keseharian kita. Nah, namun pada hari ini teman-teman, kita mau belajar nih dari kisah seorang Yusuf yang nyatanya mau melakukan perbuatan yang sangat berbeda dari urutan yang valid tadi menurut masyarakat terhadap perbuatan jahat. Kalau yang valid tadi kan masyarakat ya harus dihukum, harus dibalas kalau bisa gitu kan. Tapi Yusuf mau menunjukkan sisi yang lain. Ya kita sama-sama tahu ya, Yusuf pernah diperlakukan dengan sangat jahat oleh saudara-saudaranya. Karena saudaranya ini iri dengan Yusuf yang sangat disayang oleh ayah mereka Yakub. Mereka pun akhirnya menyingkirkan Yusuf nih dengan menjatuhkan ke sumur dan bahkan mereka menjual Yusuf pada pedagang yang lewat gitu kan, pedagang budak yang lewat sehingga akhirnya Yusuf menjadi budak dari Potifar di Mesir. Namun karena Yusuf itu taat kepada Allah, kepada perintah Allah selama hidupnya, dia pun akhirnya malah menjadi penguasa Mesir. Nah, saat dia berkuasa itu, Yusuf akhirnya bertemu kembali teman-teman dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena ada bencana kelaparan dan kekeringan yang terjadi di banyak tempat. Seperti di Mesir dan Kanaan juga terpengaruh gitu. Sehingga saudara-saudara Yusuf tadi ya mau nggak mau datang ke Mesir untuk membeli stok makanan. Karena pada saat itu hanya Mesirlah yang memiliki persediaan bahan pangan atau makanan yang melimpah. Karena Yusuf tuh berhasil menafsirkan mimpi Firaun ya. Karena Allah memberikan dia talenta untuk menafsirkan mimpi itu. Nah, teman-teman, kalau kita nih ada di posisi Yusuf, kalian mau apa? Dia ketemu lagi sama saudara-saudaranya yang jahat sekali kepada dia. Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, kalian mau apa? Saya rasa ya, Yusuf juga punya hak nih, sangat punya hak untuk menelantarkan atau membalas perbuatan para saudaranya yang jahat itu. Dan di dalam Kejadian pasal 42 sampai 43 pun, kalau nanti teman-teman mau baca sendiri ya, nyatanya saya melihat bahwa saat Yusuf pertama bertemu kembali nih dengan para saudaranya itu, hati Yusuf pun menjadi bimbang dan ragu.
tentang apa yang mau dia lakukan terhadap mereka. Sehingga dia sempat tidak memberitahukan identitasnya kepada saudara-saudaranya ya. Apalagi kan nih teman-teman kalau lihat di gambar yang di slide ya, itu mereka tuh saat bertemu dengan Yusuf, karena Yusuf adalah petinggi atau penguasa di Mesir, mereka tuh nunduk teman-teman. Jadi nggak ngelihat mukanya Yusuf gitu, lagi nunduk sambil memohon gitu kan. Dan Yusuf nggak mau kasih tahu identitasnya, karena dia masih ragu apa yang akan dia lakukan. Dia bahkan menangis teman-teman. Saat dia bingung itu, dia hatinya menjadi bimbang dan ragu, sehingga dia bahkan sempat nangis secara sembunyi-sembunyi gitu, karena di dalam hatinya saya rasa ada rasa haru, emosi dan hancur yang bercampur gitu. Dia bingung mau ngapain. Di satu sisi dia kangen sama saudaranya, di satu sisi dia mungkin punya dendam, tapi itu menjadi dilema, sehingga yang dia bisa lakukan hanyalah menangis teman-teman saat tidak ada orang. Namun di dalam keraguannya itu, Yusuf tetap mau membantu para saudaranya dengan memberikan stok pangan ya, dia tetap mau jual gitu kan. Lalu dia juga menjamu mereka untuk makan, biarpun Yusufnya masih tetap nggak mau kasih tahu identitasnya. Dan pada akhirnya Yusuf bahkan memantapkan hatinya di dalam Kejadian pasal 45 untuk benar-benar mau memaafkan gitu saudara-saudaranya, dan bahkan mengajak keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nah, barulah nih teman-teman, di dalam bacaan kita hari ini di dalam Kejadian 50 ayat 15-21, setelah Yakub ayahnya mereka itu meninggal, saudaranya Yusuf tuh jadi resah gitu dan takut. Karena mereka masih berpikiran kalau bisa jadi sikap Yusuf tuh akan berubah kembali menjadi benci terhadap mereka. Mereka kembali teringat tentang kejahatan yang mereka pernah lakukan terhadap Yusuf. Mereka berpikir kalau Yakub, ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya ini, adalah satu-satunya alasan Yusuf belum membalas dendam kepada mereka. Dan karena Yakub sudah meninggal, ya mungkin saja Yusuf masih memendam kebencian dan amarah. Gitu. Mereka saudara-saudaranya Yusuf tuh mikir seperti itu. Karena ketakutan yang mereka miliki juga, para saudara Yusuf ini sampai merancang wasiat palsu dari Yakub, teman-teman. Itu ada di dalam ayat 16-17 di bacaan kita. Mereka merancang wasiat palsu biar Yusuf tuh nggak mendendam gitu, bisa mengampuni mereka gitu kan. Bahkan dalam ayat 18, mereka pun datang kepada Yusuf atas dan mereka minta gitu ke Yusuf bahkan untuk menawarkan diri mereka menjadi budak. Namun teman-teman, nyatanya balasan Yusuf atas permintaan mereka itu, yang pertama, dia justru menangis teman-teman. Dia sakit hati, kenapa saudaranya nih masih nggak percaya gitu. Kurang apa yang dia lakukan gitu kan. Kalian bayangin ya, kalian udah berusaha ngampunin orang, tiba-tiba orang itu nggak percaya gitu sama kalian, meragukan dan lain-lain. Itu kan pasti double ya sakit hatinya. Udah mereka yang salah, kita berusaha ngampunin, merekanya tetap merasa kita belum mengampuni, kitanya bohong lah dan lain-lain. Saya yakin Yusuf pun pasti sakit hati di sana, sehingga dia menangis. Kenapa sih mereka nggak percaya? Namun balasan Yusuf atas permintaan mereka juga adalah justru dia menyatakan ya, dia menegaskan kembali bahwa mereka itu sudah diampuni. Perbuatan jahat para saudaranya itu tidak akan dibalas oleh Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf paham, seperti dalam Ulangan 32 ayat 25, nanti teman-teman kalau mau baca ya, Yusuf memahami
bahwa pembalasan itu adalah hak Allah, teman-teman. Makanya Yusuf bilang, siapakah aku yang dapat menggantikan Allah? Dia bukan Allah. Dia tidak bisa memberi penghakiman, karena itu adalah, dia tahu itu adalah hak Allah. Dan dia akhirnya meminta saudara-saudara untuk tidak takut. Dan bahkan untuk meyakinkan gitu, meyakinkan saudaranya gitu ya. Dia bahkan di dalam ayat 1 dia pun memberikan janji bahwa ia akan menjaga kehidupan saudara-saudaranya tersebut. Dia meyakinkan lagi dengan tegas, sehingga pada akhirnya saudara-saudara Yusuf pun hatinya menjadi tenang. Seperti di dalam bacaan kita, mereka sudah tidak takut lagi karena Yusuf sudah menjanjikan hal itu kepada mereka. Nah, teman-teman, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa pembalasan adalah hak Allah. Ini yang suka kita lupa, teman-teman. Tapi Yusuf gak pernah lupa. Bahwa manusia gak punya hak untuk menghakimi. Karena kita sama-sama makhluk berdosa. Orang berdosa nggak bisa menghakimi orang berdosa, karena nanti jadinya apa? Jadinya tambah dosa. Kayak tadi yang saya bilang ya, maling dihakimi warga, yang terjadi apa? Dosa kan, mukulin orang. Bikin orang babak belur. Terus, misalnya kita mau menghakimi, mau membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Misalnya kita sakit hati gitu kan. Kita balasnya apa? Dengan menyakiti juga hati mereka. Hasilnya adalah dosa yang baru, teman-teman. Karena itu Yusuf sadar bahwa yang bisa mengampuni atau membalas dosa dengan kasih itu hanya Allah. Dan yang kedua, Yusuf percaya bahwa semua kejahatan yang dilakukan terhadapnya adalah juga termaksud rancangan Allah yang baik. Sehingga meskipun orang merancang yang jahat nih terhadap dirinya, Yusuf percaya bahwa akhirnya rancangan baik Allah yang akan menang. Ini juga kita sering lupa ya, teman-teman. Saat kita mengalami masalah, kita mengalami sakit hati, kita bermusuhan dengan orang lain gitu ya, di dalam relasi kita jadi meragukan gitu. Kita jadi meragukan rencana Allah tuh sebenarnya baik. Allah tuh punya rencana, Allah selalu punya rencana. Tapi kita menjadi terbutakan karena masalah-masalah kita. Tapi Yusuf di sini mengingatkan bahwa di dalam masalah, atau di dalam, kalau dalam kasus ini, di dalam relasi kita, di dalam pengampunan itu, di dalam masalah yang kita hadapi itu, ya Allah itu nggak pernah tinggal diam kok. Karena rencana Allah itu selalu yang terbaik. Dan Yusuf mengalami sendiri karya Allah itu yang baik. Dari yang tadinya dia dijual, dia dimusuhi saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia bisa apa? Justru dialah yang menjadi penopang untuk bangsa-bangsa yang besar dan juga untuk keluarganya dia. Coba kalau dia nggak dibuang ke sumur, mana bisa dia jadi petinggi di Mesir kan? Nah, begitupun di dalam hidup kita, Allah pun punya rencana yang baik, teman-teman. Dan yang terakhir, ini tadi udah dibahas udah disinggung oleh ini kita ya, oleh liturgos kita. Yaitu di dalam pengampunan itu kadang kita masih sering mengungkit-ungkit kesalahan ya. Tapi di dalam kisah Yusuf ini kita diingatkan bahwa pengampunan sejati, jika kita mau mengampuni orang, tidak mengungkit-ungkit kesalahan, itulah salah satu caranya, teman-teman. Untuk kita tahu nih, apakah kita sudah benar-benar mengampuni sepenuhnya atau belum.
Kalau di hati kita mungkin masih ada suka nanti tiba-tiba lagi, misalnya kalau sama teman ya, kita lagi nongkrong bareng gitu kan, tiba-tiba teman kita ngeselin. Nah, sering tuh kadang-kadang keluar kata-katanya, lu kan dulu begini sama gua gitu kan, diungkit lagi, akhirnya jadi masalah baru lagi. Nah, ini yang kita belajar dari Yusuf, bahwa mengungkit kesalahan itu bukanlah pengampunan sejati. Gitu. Justru yang mengungkit-ungkit itu saudara-saudaranya kan, Yusuf gak pernah. Dia justru menegaskan bahwa dia sudah mengampuni. Nah teman-teman, lalu apa sih yang jadi dasar bagi Yusuf dan bagi kita nih, umat Kristus yang ada di masa sekarang, sehingga kita dapat dimampukan untuk memberikan pengampunan yang sejati bagi orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Jawabannya cuma satu, teman-teman. Yaitu kasih. Kasih yang telah dihadirkan bagi Allah dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah merusak nih tatanan atau urutan timbal balik ya bagi para orang berdosa. Orang berdosa harusnya diberikan kematian, dihukum. Tapi Yesus merusak tatanan atau urutan timbal balik itu dengan memberikan pengampunan lewat tubuhnya di kayu salib. Ya begitupun juga kita sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan Kristus itu, sebagaimana dalam Efesus 4 ayat 32, kita pun diundang untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Meskipun berat, teman-teman. Meskipun berat. Tapi kalau kita mau punya kasih, kita mau menerapkan kasih yang sudah terlebih dulu Yesus terapkan kepada seluruh umat manusia. Kita mau belajar dari Yesus, kita mau menjadi makin serupa dengan dirinya. Kesusahan itu, sesuatu yang berat itu seperti pengampunan, saya yakin dapat kita lalui. Karena kita percaya, sebagaimana Yusuf telah disertai oleh Allah di dalam kesesakannya, kita pun pasti Allah sertai, teman-teman. Di dalam proses memberikan pengampunan yang tidak mudah. Apalagi dalam kasus-kasus yang berat ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang punya pengalaman pahit dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan sahabatnya. Tapi hari ini semoga teman-teman boleh diingatkan lewat kisah Yusuf. Bahwa kita diajak nih teman-teman untuk punya kasih yang telah dihadirkan oleh Allah itu. Kita juga diajak ke dalam dunia ini teman-teman sebagai pengikut Kristus untuk menyebarkan kasih. Itu misi kita. Dan karena itu teman-teman, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan tidak ingin kita tuh jadi sama dengan dunia. Tapi Tuhan ingin kita makin bertumbuh di dalam kasih-Nya. Inilah yang buat kita nih orang Kristen jadi beda sama orang-orang lain. Siapa yang menerima Kristus di dalam hidupnya, kita tidak lagi berusaha nih mengejar-ngejar apa yang ada di dunia. Tapi satu tujuan kita yaitu ingin makin bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan salah satunya adalah dengan cara belajar mengampuni. Kita sebarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tunjukkan kalau kita berbeda. Kita tunjukkan kalau kita punya dasar yang berbeda dari dunia. Yaitu kasih Kristus sendiri. Karena itu teman-teman, selamat menjadi berbeda dengan tatanan juga urutan dunia ini. Selamat jadi pengikut Kristus yang khas
yaitu pengikut Kristus yang punya kasih-Nya di dalam keseharian kita, bahkan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan selamat mengasihi lewat pengampunan yang sejati terhadap orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ya, teman-teman, kita juga akan saksikan video persembahan pujian dari guru SMPK 2 Penabur. Mereka akan membawakan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berkah, bermangi cahaya surya dan cerah, tingkat hijau burung tak henti. bunga-bunga kita berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman pemuda, saat ini kita mau menaikkan beberapa doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa hal yang nantinya akan dipimpin oleh Kak Marcelo. Yang pertama, kita mau berdoa untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini Indonesia ulang tahun yang ke-76 ya teman-teman. Kemudian kita juga mau berdoa untuk Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kemudian doa berikutnya kita juga mau mendoakan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian next kita juga akan mendoakan untuk
Kota Jakarta, kondisi yang sedang dalam penyesuaian menghadapi masa pandemi. Dan yang terakhir, kita akan doakan teman-teman kita yang berulang tahun seminggu ini. Oke, silakan untuk Kak Marcelo untuk memimpin doa syafaat kita bersama. Mari teman-teman kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang pada saat ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih juga karena kami boleh belajar lagi dan diingatkan dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh senantiasa punya kasih yang daripada-Mu saja, sehingga pengampunan yang sejati boleh kami berikan bahkan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah lebih dulu mengampuni kami dan seluruh manusia lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa, kami mengingat untuk sebentar lagi Indonesia akan menyambut Hari Kemerdekaan ya RI ke-76 Tuhan. Kami berdoa bagi keamanan seluruh kota di Indonesia dalam merayakan dalam menyambut Hari Kemerdekaan tersebut. Biarlah konflik boleh dijauhkan dari kami Tuhan, dan persiapan peringatan kemerdekaan Indonesia boleh berjalan dengan kondusif. Kami pun berdoa Tuhan bagi Komisi Pemuda GKI Samanhudi dan komisi lainnya di Gereja GKI Samanhudi. Kami berdoa bagi pengurus, aktivis, jemaat, dan juga program-program yang kami rancang Tuhan, kami rancang bersama. Kiranya apa yang kami rancangkan boleh dijalankan dengan baik, dan kiranya apa yang kami rancangkan ini tidak membuat kami lupa bahwa pelayanan yang kami miliki atau pelayanan yang kami lakukan hanyalah untuk memuliakan nama-Mu saja dan bukan untuk kesombongan diri kami. Kami juga berdoa untuk kondisi COVID di Indonesia yang saat ini masih berlangsung Tuhan. Kami berdoa untuk proses vaksinasi. Kami berdoa untuk para pasien yang sedang dirawat dan juga para perawat, tenaga medis. Baik pasien yang isoman juga Tuhan. Dan juga bagi pemerintah yang sedang bersusah payah untuk menyusun banyak rencana Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Kiranya di dalam kerapuhan kami Tuhan, Engkau boleh bekerja. Di dalam kerapuhan kami juga Tuhan, biarlah kami boleh makin menyadari bahwa bahwa penyertaan-Mu itu semakin nyata bagi kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami juga mengingat dalam program PPKM Tuhan, di mana Indonesia saat ini sedang berusaha menentukan alur yang terbaik untuk menghadang atau menghentikan penyebaran COVID. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat kepada pemerintah juga. Biarlah apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, dan masyarakat pun boleh terbantu Tuhan, bukannya tersiksa atau sengsara. Yang terakhir Tuhan, kami mengingat teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kami berdoa bagi Sandi, Yosua, Dianita, dan juga Teguh Tuhan. Di dalam pertambahan usia yang mereka miliki saat ini, kiranya Tuhan Engkau selalu senantiasa sertai perjalanan hidup mereka. Biarlah di dalam setiap proses yang boleh mereka lalui, mereka boleh jadi anak-anak-Mu yang semakin dekat dengan Engkau. Mereka boleh jadi anak-anak Tuhan yang punya kasih. Mereka boleh juga melakukan setiap kegiatan yang mereka harus lakukan dengan mengingat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah juga pelayanan mereka terhadap Engkau Tuhan. Dewasa, bimbing mereka Tuhan sehingga iman mereka pun jadi iman yang dewasa. Begitupun kami, anggota pemuda Jemaat GKI Samanhudi, dimanapun kami berada Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dengan seluruh
hati kami dengan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mampu punya hikmat, Engkau Tuhan yang punya hikmat untuk memberikan segala yang terbaik bagi kami, umat yang dikasihinya. Kami tutup doa kami di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat di firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati dan ucapan syukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan-Mu. Dengan situasi yang sulit ini, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami. Kuduskanlah ya Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi saluran berkat dan kasih-Mu kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman pemuda, hari ini kita belajar ya dari Yusuf yang punya hati yang besar dan kasih yang tulus untuk mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia. Memang nggak mudah ya teman-teman. Yusuf juga manusia, awalnya bimbang dan takut, tapi akhirnya Yusuf bisa mengampuni dengan tulus. Hal ini menandakan kita pun mampu teman-teman. Sejalan dengan perintah yang Yesus berikan kepada kita untuk selalu mengasihi, termasuk kasih yang tulus dalam setiap pengampunan yang kita beri kepada sesama. Sebagai lagu pengutusan kita, mari kita nyanyikan Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan Kami hati mengarahkan kami hati kepada kami kepada Tuhan. Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan kini selamanya. dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Oke teman-teman, thank you buat hari ini kita boleh beribadah bersama. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya untuk ibadah di tanggal 22 Agustus 2021 dengan tema Tidak Pernah Habis Kasihnya yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland. Jangan lupa di waktu di hari yang dan juga hari yang sama tentunya ya teman-teman, hari Minggu di link yang sama ya teman-teman. Jadi nanti pengurus Komisi Pemuda pasti akan remind juga di grup. Linknya juga bisa langsung diklik ya teman-teman. Oke, ada lagi pengumuman berikutnya. Oke, kita akan klikkan sedikit teman-teman. Pas hitam ya di layar aku. Oke, jadi sambil tim operatornya akan menampilkan gambarnya ya teman-teman. Jadi ini mau update aja nih untuk satu aksi untuk edukasi yang dibantu dalam rangka bulan Gospel ya. Kasih pelayanan dibantu juga oleh Komisi Pemuda. Ini mau update donasi yang sudah terkumpulkan sampai dengan 14 Agustus. Sejak donasi dibuka di tanggal 1 Agustus kemarin, kita sudah mengumpulkan dana sebesar Rp101.448.268 yang dapat membantu biaya pendidikan 15 siswa di sekolah Samaria. Bersyukur banget ya teman-teman, masih banyak orang-orang yang punya kasih yang besar juga untuk bisa membantu program ini ya teman-teman, satu aksi untuk edukasi. Nah, ini masih ada waktu lagi untuk kita bisa berdonasi gitu ya teman-teman. Kalau yang ada lebih juga bisa membantu. Gitu. Jadi masih ada 15 siswa lagi nih teman-teman yang membutuhkan biaya supaya nggak putus sekolah gitu ya. Jadi donasi masih bisa dikirimkan gitu ya teman-teman. Waktunya masih ada sampai bulan November 2021. Bisa disalurkan di rekening BCA gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa di-scan QR code yang ada di sini. Jadi untuk info-infonya juga udah banyak gitu ya di Instagram GKI Samanhudi, Instagram KP GKI Samanhudi, dan juga Instagram Sekolah Samaria Tomang. Ya, jadi jangan lupa untuk nanti teman-teman yang mau nyumbang atau memberikan donasi, memberikan kode 7 di
akhir donasinya ya teman-teman. Jadi contohnya misalnya teman-teman mau nyumbang 300.000, itu bisa dituliskan 300.000 terus angka belakangnya kasih angka 7 gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi bersama kita bisa untuk membantu siswa di sekolah Samaria untuk dibiayai pendidikannya supaya mereka juga bisa mendapat pendidikan yang layak. Thank you ya teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam satu aksi untuk edukasi. Oke, berikutnya ada lagi. Oke, ini untuk pelayan minggu depan ya teman-teman. Pelayan firmannya tadi yang udah aku sebutin, Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citalen, penatuanya Penatua Idayani, liturgosnya Kojos, pemusiknya Madeline, song leader Madeline dan Benedict, tim multimedia ada kalian, publikasi dibantu oleh Novia Lukman dan sound editornya Wahyu. Kita doakan juga semoga pelayanan mereka bisa mendatangkan berkat juga untuk setiap dari kita dan persiapan mereka bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi untuk pelayanan hari ini terima kasih untuk Kak Marcelo buat firman yang sudah diberikan. Terus thank you juga buat Penatua Sinta sebagai penatua pada hari ini. Kemudian liturgosnya saya sendiri, pemusiknya ada Wahyu, song leader Ci Agnes dan Kak Evel, multimedianya Kogun, publikasinya Gebi, dan sound editornya Kak Erna. Thank you untuk pelayanannya hari ini. Semoga pelayanannya juga mendatangkan berkat untuk siapapun yang menikmati pelayanan kita semua pada hari ini. Oke, ini buat teman-teman yang berulang tahun. Di minggu kemarin ya ada Sandi, Yos, Dianita, dan Teguh. Happy birthday. Nah, boleh nih diucapin di grup, di chat, personal juga bisa ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman apakah ada yang baru pertama kali join di ibadah KP hari ini? Atau ada yang notice teman-teman pengurus? Atau semua wajah-wajah Ezra kali ya. Ezra baru join ya? Oh, iya. Oke, halo Ya. Ezra. Halo Ezra. Halo Ezra. Boleh Thank you kenalan nih. kali ya? Buat kenalan. Salam kenal. Oke. Ezra, tahu link KP dari mana nih Ezra? Nyari di Instagram. Wah, luar biasa. Oke, thank you ya Ezra. Ezra, kuliah, kerja? Kesibukannya apa nih Ezra nih? Kerja. Oke, thank you ya Ezra buat udah mau join di kebaktian KP. Semoga minggu depan bisa join lagi ya Ezra ya, supaya kita bisa saling support, bisa bertumbuh dalam Tuhan juga bersama-sama. Oke, kalau gitu ada lagi kah dari pengurus? Kalau Ini nggak ada ada, Cynthia, istrinya Teguh ya? Cynthia. Oh iya, Dep. Salam ya buat Teguh, happy birthday dari kita semua. Tuh, happy birthday. Happy birthday Teguh. Teguh. Birthday kok Teguh. Udah nggak apa-apa. Thank you. Makasih ya. Makasih ya. Happy birthday Teguh. Ya maaf ya belum kamera. Ya thank you katanya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you buat teman-teman yang sudah join. Happy Sunday, sampai ketemu lagi ibadah minggu depan. Oh iya teman-teman, jangan lupa hari ini kita belum Fotoan foto dulu. ya. Hampir lupa. Untung saya belum ditegur nih sama pengurusnya. Oke, ya teman-teman, kita mau foto. Boleh yang bisa buka kameranya, kita buka kameranya. Nah, berhubung lusa kita mau merayakan HUT Republik Indonesia, bolehlah ya kita bergaya merdeka gitu ya. Oke, satu tangan kita gaya merdeka gitu. Oke. Boleh. Iya, masih menunggu. Ini dari pengurus, siapa yang mau print screen?
Dari Kogun aja ya, boleh Oke, Kogun ya. Bantu print ya. Oke, siap Kogun? Ya teman-teman, kita bergaya merdeka. Merdeka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa page Kogun? Ada 2. Oke, satu lagi. Masih tetap stay ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sunday semua, thank you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bye. Adel, Adel. Iya, ada Adel ya. Oh iya, Adel.